terpaksa dengan minimnya biaya dari pemerintah hanya mau memberi 500.000 per bulan. Itu pun kita yang harus nyari. Untuk mengklik tombol subscribe agar channel ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman YouTube channel Krisnari, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik, kabarnya sehat, sehat lahir, sehat batin. Saat ini saya kembali mengunjungi lokasi tanah longsor di Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dan ternyata di lokasi ini warga yang berada di lokasi zona merah, sebagian diantaranya sudah kembali ke tempatnya masing-masing, walaupun memang tempat ini sangat berbahaya bagi keselamatan warga. Kenapa hal itu dilakukan? Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan. Saya akan mencoba mengunjungi warga yang berada di lokasi zona merah. Sehat, Kang? Ya, warga di sini asli. Oh. Assalamualaikum, Kang. Udah, Bang. Ah. Baik teman-teman, saya akan berbincang-bincang sejenak dengan salah seorang warga yang terpaksa tinggal di lokasi zona merah longsor Bojongkondang, Kang Edi Suryadi. Kenapa akhirnya Kang kembali lagi ke tempat ini, padahal lokasi ini adalah lokasi yang dikatakan oleh pemerintah zona merah? Pertama ya, yang namanya di tempat pengungsian tidak ada ya kata yang namanya betah. Tidak akan ada yang orang yang bilang betah di pengungsian. Kita kembali di sini karena terpaksa dengan minimnya biaya dari pemerintah hanya mau memberi 500.000 per bulan. Itu pun kita yang harus nyari misalkan kontrakannya di mana. Ya mending kalau kita misalkan dapat kontrakan yang sesuai harga. Kan kalau misalkan kita yang butuh, biasanya kontrakan itu selalu ngasih harga yang lumayan tinggi. Kalau ukuran 500.000 biasanya hanya untuk kos-kosan kamar, sedangkan saya kan punya anak 2.
istri dan mertua misalnya. Kalau hanya untuk sekedar kos-kosan kamar, otomatis kita sendiri tidak nyaman gitu. Karena kayak yang saya tahu kalau daerah sini, kalau untuk ukuran rumah biasanya minta DP-nya itu per tahun, bukan per bulan. Dengan pemerintah juga nyuruhnya kita nyari dulu nanti biaya nyusul, lebih baik tinggal di rumah sendiri. Tapi ini nggak khawatir Kang, ini kan zona merah. Kalau perasaan khawatir pasti ada, dikarenakan kita tinggal di zona merah di bawah bukit yang kata BMKG kami sudah retak, ada potensi untuk longsor 3-4 kali katanya. Kan mereka baru 2, 3-4 kali katanya bisa nyampe sini. Ya kita hawal aja. Nih dari pemerintah desa atau kecamatan untuk kembali mengungsi? Belum ada itikat baik dari pemerintah untuk gimana baiknya ya. Soalnya untuk relokasi sendiri, tukar guling dengan perumahan terus dengan biaya ganti rugi pun tidak seimbang. Jadi keinginan warga kalau memang mau direlokasi silahkan dengan harga yang pantas, jangan sampai kasih harga yang tidak memuaskan. Karena yang saya tahu ukuran tempat di daerah sini melebihi dari 120 meter persegi. Rencananya mau dikasih oleh pemerintah berapa meter? Kalau rencana yang saya lihat di lembaran dari Bupati itu di WA sudah tersebar katanya cuma 60 meter persegi tipe 36. Dengan harga? Harga potensial dari sana itu 150 juta. Tapi kalau kita minta uang, harga itu berubah jadi 70 juta. Jadi itu ada tanda tanya kenapa bisa turun. Sudah berapa rumah Kang dari 40 rumah yang di zona merah di bawah ini yang kembali ke sini? Yang kembali ke sini, ini saya 2 bangunan dengan mertua, terus ke sebelah sananya ada 3 rumah, ke sana lagi 2 rumah, berarti sekitar 7 rumah di sini. Waktu pada rapat, semua warga ada yang protes di sekitar zona merah, tapi semuanya seolah-olah seperti sudah deal gitu, harganya segitu. Dari pusatnya emang sudah segitu. Tidak ada proses tawar menawar gitu. Tidak ada tawar menawar. Terus keinginan sekarang gimana nih? Kalau yang saya dengar dari semua keluhan warga di sini, sebenarnya kita tidak menginginkan relokasi. Pertama, kalau kita relokasi, otomatis kita akan pergi ke jauh ke daerah Cilembuk di perumahan El Hago yang saya dengar itu rencana pemerintah. Kalau kita ngukur dari segi pekerjaan saja, di sini kan banyak yang di Katek, di pabrik Katek, otomatis jadi jauh, biaya operasional pun akan meninggi gitu. Yang kedua, mungkin tidak terbiasa hidup di komplek perumahan. Yang faktor lebih ekstrim lagi ya masalah harga. Harga tukar guling dan harga uang itu sangat jauh gitu. Soalnya di sini kan banyak yang bangun rumah hampir nyampe 250 juta, 300 juta habisnya. Kalau hanya di sekadar kita tukar guling dengan perumahan yang semacam itu ya kemungkinan agak berat gitu untuk pindah. Kang, penanganan longsor untuk tumpukan tanah saja hampir 1 bulan nih. Menurut Akang gimana? Kalau menurut saya tidak ada keterangan jelas ini mau gimana. Untuk lebih jelas kita lihat lokasi yuk. Boleh. Ya, kalau tinggal longsor. Dengan tumpukan tanah yang masih beribu-ribu kubik, Kang, gimana? Ya kita masih heran ya dengan sikap pemerintah. Maaf bukan saya anti pemerintah, cuman semenjak Basarnas beres mengevakuasi korban terlapor hilang, ini tidak ada tindak lanjut. Ini mau dikemanakan atau tanah atau mau diurus seperti apa? Tidak ada dampaknya. Kalau dulu waktu ada pernah hujan agak besar, lumpurnya itu ke bawah jalan, masuk ke pemukiman. Sampai ada berapa 4 rumah lah masuk. Si lumpur itu masuk ke dalam rumah.
Jadi keinginan Akang gimana ini mengenai tumpukan tanah ini, Kang? Ya kita nggak muluk-muluk, untuk hal yang paling cepat dilakukan adalah ya gimana caranya supaya lumpur sekarang yang ada ini akibat hujan tidak masuk ke rumah. Terus misalkan ini juga ya masalah, saya agak heran dengan sikap pemerintah setempat, baik itu dari pihak RW sampai desa, kok tidak ada geraknya gitu kepada masyarakat. Padahal masyarakat sendiri kemarin kerja bakti juga atas inisiatif gitu. Padahal kalau memang warga mau dikerahkan, semuanya akan siap. Nah ini juga daerah tempat tinggal kita, tidak akan mungkin orang lain lah yang ngurus kecuali warga sekitar. Teman-teman yang berada di zona merah lokasi bawah longsor, sebagian di antara warganya sekarang kembali ke rumahnya masing-masing walaupun bahaya masih mengancam mereka. Hal itu terpaksa dilakukan karena tidak seimbangnya biaya yang diberikan oleh pemerintah untuk sewa rumah kontrakan. Semoga keluhan yang disampaikan oleh warga tersebut ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Demikian yang bisa kami sampaikan, tentu banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Konten channel Krishna Euy diantaranya berbagi video tentang sosial, pendidikan, agama, dan video-video menarik lainnya. Channel YouTube Krishna Euy, kemasan lokal menggetarkan dunia.